Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nenek di Klaten naik haji dari menjual toge. Nenek ini menyisihkan uang hasil jual toge selama 11 tahun. Perwakilan umat Buddha minta pemerintah kaji ulang rencana menaikkan harga tiket naik area Candi Borobudur karena berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar candi. Karena tidak mendapatkan SK pensiunan PNS, seorang pensiunan guru agama di Sragen diminta mengembalikan uang gaji sebesar 160 juta rupiah. Padahal pensiunan ini telah diangkat menjadi PNS tahun 2016 lalu. Ya, rencana menaikkan harga tiket ke area stupa Candi Borobudur terus menuai polemik. Perwakilan umat Buddha minta pemerintah mengkaji ulang karena berdampak pada perekonomian warga sekitar. Rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur masih dikaji. Sejumlah pihak pun angkat bicara. Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana tersebut. Meski tujuannya untuk menjaga kelestarian bangunan candi, pihaknya meyakini kenaikan tarif akan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar. Pihaknya berharap agar harga tiket masuk bisa dijangkau semua golongan masyarakat, terutama untuk kegiatan religi. Kami tetap ingin mengusulkan, kami butuh wisata religi ke Candi Borobudur. Tapi lebih butuh lagi adalah masyarakat sekitar harus menikmati warisan leluhur ini, menjadikan satu lapangan pekerjaan, satu lapangan untuk mendapatkan basic income-nya, seperti itu ya. Okay. Pihak Taman Wisata Candi Borobudur telah membatasi jumlah pengunjung yang naik ke area stupa candi untuk menjaga kondisi bangunan. Rencananya hanya 1.200 orang yang bisa naik ke bangunan candi perharinya. Namun pengunjung tetap bisa masuk sampai ke area pelataran candi. Pelataran bangunan ini mestinya juga sudah cukup ya, karena wisatawan bisa melihat secara langsung dengan lebih dekat dan bisa pegang sebenarnya ya bangunan candi itu, tetapi tidak boleh naik ke bangunan candinya. Kenapa? Karena seperti kita tahu angka kunjungan kita sebelum pandemi itu telah memberi dampak pada penurunan beberapa bagian dari bangunan candi, juga terkikisnya lapisan batu itu. Saat ini harga tiket masuk masih normal untuk domestik dewasa Rp50.000, sementara anak-anak Rp25.000. Dan untuk mancanegara $25 Amerika Serikat atau setara Rp350.000. Sementara harga untuk naik ke bangunan candi masih dikaji. Rencananya harga tiket untuk domestik Rp750.000 dan mancanegara $100 Amerika Serikat, setara Rp1,4 juta. Namun khusus untuk pelajar yang hendak studi tour dikenakan Rp5.000. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa biaya masuk, tiket masuk untuk kawasan Borobudur tidak berubah sama sekali, tetap Rp50.000. Hanya yang memang menjadi pembicaraan ini adalah aspek kuota, karena daya dukung dari Borobudur itu sendiri dan juga bagaimana nanti Borobudur menjadi destinasi wisata edukasi. Wacana kenaikan harga tiket ini diungkapkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungannya pada 5 Juni lalu. Luhut mengatakan rencana kenaikan juga atas usulan UNESCO karena adanya penurunan tanah dan kawasan batuan Candi Borobudur. Rencana kenaikan harga tiket masuk ke area stupa tentu masih menjadi perdebatan. Namun jika diingat pada 2020 lalu ditemukan 3.000 bekas permen karet di area candi. Bahkan dibutuhkan waktu untuk membersihkan noda permen karet yang berada di stupa pada lantai 7 hingga 10 candi. Belum lagi warga yang tetap duduk di stupa dan candi padahal sudah ada larangan tertulis. Kedewasaan warga untuk menjaga kelestarian juga perlu ditingkatkan, terutama untuk menjaga warisan budaya yang sudah berusia ribuan tahun ini. Tim Liputan melaporkan.
Ya, kita ke informasi lain. Seorang pensiunan guru agama di Sragen diminta mengembalikan gaji dan sertifikasi sebesar Rp160 juta karena tidak diakui sebagai pensiunan guru PNS. Pemerintah Kabupaten Sragen masih menunggu penjelasan dari Badan Kepegawaian Nasional untuk mencari solusi. Masa pensiun yang tenang bakal tidak dialami Suwarti. Mantan guru SDN Jetis di Sampirjo, Sragen ini justru diminta mengembalikan uang gaji selama 2 tahun dan sertifikasi sebesar Rp160 juta. Perempuan yang telah mengabdi sebagai guru agama selama 35 tahun ini tidak diakui sebagai pensiunan guru PNS. Ia tidak mendapatkan surat keputusan pensiun saat memasuki masa pensiun tahun 2021 lalu sehingga terancam tidak mendapat dana pensiun. Padahal tahun 2016 ia diangkat menjadi PNS. Ia juga mengaku telah melengkapi berkas selama proses CPNS, termasuk sudah lulus kuliah. Katanya tidak berhak mendapat SK pensiun itu tadi, karena saya tidak S1, guru tidak S1 gitu. Jadi masuk tenaga pendidik gitu. Nah, padahal saya semua itu saya miliki. Sekitar 160 kalau keseluruhan ya. Tapi yang saya sertifikasinya kan Kemenak, karena guru agama kalau dari dinas ya sekitar 80 gitu, koma sekian gitu. Itu kalau disuruh kembalikan ya beratan banget gitu ya? Iya, saya enggak sanggup. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sragen masih mengkaji kasus ini dan akan mencari solusi terbaik. Posisi saat ini kita sedang mengkaji, mempelajari bagaimana solusi terbaik untuk Suwarti. Jadi apa yang kami sampaikan mungkin baru sebatas itu, belum bisa matur banyak. Kita sedang kaji, kita pelajari bagaimana solusi yang terbaik untuk Suwarti. Bupati Sragen memastikan akan membantu Suwarti mendapatkan haknya. Sejauh ini Pemkab Sragen telah mengirim surat kepada Badan Kepegawaian Nasional dan menunggu jawaban. Bersurat kepada BKN untuk mohon petunjuk terkait dengan kasusnya Bu Suwarti, karena kita sebenarnya sudah mengusulkan pensiun berkali-kali dan jawabannya juga sama. Nah, karena ini sudah menjadi kasus yang ramai, tentu barangkali mungkin akan ada mediasi. Jadi tunggu saja kabar dari BKN. Kami sih mengharapkan BKN bisa hadir di Sragen untuk bisa memberikan penjelasan, ya, juga sama dengan Bu Suwarti agar tidak lagi terjadi miss. Jika akhirnya Suwarti tetap diwajibkan mengembalikan dana gaji dan sertifikasi, Bupati Kusdinar memastikan akan siap membantu wanita berusia 61 tahun itu. Heri Prastyo melaporkan dari Kabupaten Sragen. Ya, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Semarang terus meningkat. Untuk mengobati ternak yang tertular, seorang dokter hewan membuat obat herbal untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh hewan. Meningkatnya kasus wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK mendorong seorang dokter hewan asal Kabupaten Semarang untuk mengobati hewan ternak dengan menggunakan obat herbal. Obat probiotik herbal telah dikembangkan Muklas Yasi Alamsyah sejak tahun 2000. Warga desa Pulau Bogo, Kecamatan Getasan ini sengaja mengembangkan obat herbal karena harganya lebih murah dari obat medis. Khusus untuk wabah PMK, obat herbal buatannya menggunakan tetesan tebu yang ditambahkan bakteri Lactobacillus dengan media air tanah dan beberapa daun-daunan seperti rambutan dan jambu. Setelah dicampurkan lalu ditunggu 4 hingga 7 hari untuk dikonsumsi hewan. Obat probiotik herbal dibuatannya memang sebagai pendamping obat medis. Kalau saya menyebutnya pelengkap, jadi kita mengobati harusnya holistik secara lengkap, jadi kita dengan menggunakan medisnya ada, kemudian dibantu juga dengan herbal, karena ini butuh treatment untuk harian, tidak bisa kita ngobati suntik sekali selesai, tidak, jadi butuhkan dia obat pendamping yang terus-menerus diberikan. Obat probiotik herbal diberikan ke hewan dengan takaran 100 ml atau setengah gelas setiap pagi dan sore. Jika demam pada hewan yang terjangkit PMK biasanya 5-7 hari, dengan obat herbal buatannya bisa turun dalam 2-3 hari. Obat probiotik herbal memiliki efek sebagai sumber tenaga, meningkatkan metabolisme tubuh, dan anti radang dan anti panas.
Diketahui wabah PMK di Kabupaten Semarang sudah mencapai 741 kasus. Sejumlah pasar hewan juga ditutup sementara hingga 2 minggu ke depan untuk menekan penyebaran PMK. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Isi nganggo TV tabung. Wes gendang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yen dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh lho batine. Sinyale ajek, gambar lan suarane bening. Ora ono meneh gambar semut-semut pating kemriyet. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe ya mesti bakal entuk pepeling yen ono bencana ing sekitar. Piye? Keren toh? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Nah, masalahnya yen arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong. Aja kuatir, Kominfo bakal weneh STB gratis kanggo masyarakat, nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu. Ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Atas nama rekan petugas, saya Rosdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.